Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini saya ingin menyapa sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, sobat-sobat saya yang udah join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta politik menuju Pilpres 2024 nanti. Jadi teman-teman, sepertinya sekarang udah fix ya, akan ada 3 capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Satu Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan, kemudian Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan yang ketiga kemungkinan besar adalah Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, kalau capresnya tampaknya udah clear, udah jelas, ada 3 kemungkinan besar ya, yang sampai saat ini masih ditunggu-tunggu oleh para netizen dan masyarakat Indonesia secara umum. Saya rasa semua nunggu-nunggu ya, cawapres daripada capres-capres yang udah pada nongol kan gitu kan. Ada 3 capres, tentunya akan ada 3 cawapres. Nah, akhir-akhir ini memang banyak nama yang memang muncul di media sosial, pendapat dari tokoh-tokoh di negara kita ini ya teman-teman. Ada beberapa tokoh potensial yang memang digadang-gadang bisa menjadi pendulang suara, penambah perolehan suara di Pilpres 2024 nanti bagi capres yang memilih mereka ya gitu kan. Banyak banget nama-namanya, seperti ada Sandiaga Uno, ada Khofifah Indar Parawangsa, kemudian ada Bapak Mahfud MD, kemudian ada Muhaimin Iskandar. Nah, itu memang banyak banget ya kalau kita sebutin. Saya sebutkan beberapa saja itu, cuman memang pilihannya banyak, cuman memang sepertinya para partai-partai yang ada sekarang pun yang membentuk koalisi dan mengusung para capres sepertinya masih berhati-hati, terkesan berhati-hati, saling menunggu, saling mengintip cawapres pilihan lawan-lawan mereka di pemilu 2024 nanti gitu kan. Terlepas dari itu gitu kan, saya sendiri sebagai simpatisan daripada Anies Baswedan juga berharap banyak gitu kan, bahwasannya nanti Anies Baswedan mendapatkan cawapres yang memang pas bagi beliau gitu kan. Artinya pas di sini sosok cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan itu kedepannya adalah sosok cawapres yang bisa menambah perolehan suara Anies Baswedan, tentunya akan memperkuat lubang-lubang perolehan suara Anies Baswedan di beberapa provinsi di negara kita ini yang sepertinya mungkin lemah gitu kan. Nah, kalau kita lihat analisa sendiri, kemarin-kemarin Anies Baswedan sempat disodori yaitu cawapres dari Partai Keadilan ya, kader Partai Keadilan. Partai Keadilan adalah salah satu partai pendukung pengusung Anies Baswedan ya, yang tergabung di Koalisi Perubahan. Nah, kalau kita lihat, kalau Partai Keadilan ini kalau menurut saya pribadi, kemudian di kadernya dipasangi dengan Anies Baswedan, sebenarnya kalau menurut saya kurang pas ya kalau menurut saya pribadi, karena memang basic karakter atau profil pemilih pendukung Anies Baswedan dengan pendukung Partai Keadilan ini mirip ya, sama kalau bisa dibilang. Artinya di sini Anies Baswedan secara pribadi sudah mewakili Partai Keadilan. Begitupun kemudian ada dari Partai Demokrat pun mengajukan ketua partai mereka untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, dan masih dalam negosiasi sepertinya. Kalau menurut saya pun kasusnya hampir mirip-mirip, karena memang sebetulnya kalau profil secara umum Anies Baswedan secara umum sepertinya juga sudah mewakili daripada suara Partai Demokrat, karena memang Demokrat kan kuatnya juga antara DKI Jakarta, kemudian di Jawa Barat, dan mirip dengan pemilih ataupun pendukung simpatisan Anies Baswedan ya, simpatisan akar rumput Anies Baswedan. Artinya kalau menurut saya dua alternatif tersebut juga kurang pas gitu kalau menurut saya. Nah, kita lihat sekarang
adalah ada juga calon-calon di luar partai pendukung pengusung Anies Baswedan. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, tampaknya Anies Baswedan lebih mengutamakan kalau bisa cawapresnya, dari pernyataan-pernyataan beliau, kalau bisa cawapres yang mendampingi beliau adalah kader partai yang dari pengusung koalisi perubahan gitu kan. Nah, kita nggak tahu ini kan, karena memang sepertinya memang semua masih berhitung dan berhati-hati serta menganalisa segala kemungkinan yang mungkin bisa terjadi gitu kan. Kalau saya pribadi gitu kan, terlepas daripada negosiasi antar partai, karena kita tahu tiap partai politik pastinya punya kepentingan strategis gitu kan, kepentingan kepartaian mereka gitu kan, untuk menetapkan salah satu kalau bisa kadernya tentunya akan bersanding menjadi cawapres ya tentunya. Kalau saya pribadi, saya melihatnya kalau memang ada kemungkinan tokohnya itu cawapres itu kemudian ada kemungkinan dari luar partai gitu kan, saya rasa ada salah satu tokoh di negara kita ini yang betul-betul keren ya, kalau menurut saya, yaitu Mahfud MD gitu kan. Terus terang aja, Bapak Mahfud MD. Jadi kalau Mahfud MD ini memang sosok yang populer, yang saya yakin juga kalau di survei elektabilitasnya untuk menjadi cawapres juga tinggi, tapi beliau di luar partai ya gitu kan, di luar partai politik. Tapi kalau kita mau lihat kenapa sih kok beliau itu salah satu cawapres yang sangat potensial ya. Nah, kalau kita lihat beliau ini kan memiliki komplit ya kemampuannya kan, kemampuannya komplit sekali, dan beliau itu fleksibel, diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan berbagai golongan di seluruh wilayah Indonesia dari barat sampai timur, saya yakin itu kan. Kelebihan Mahfud MD apa sih itu kan? Beliau itu kan sosoknya adalah sosok seorang yang akademisi, sosok intelektual yang memang beliau memang seorang akademisi dan intelektual dari sebuah universitas yang salah satu tertua dan terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada kan. Selain itu, selain akademisi, tokoh intelektual yang ini, Mahfud MD juga mempunyai pengalaman politik yang luar biasa ya, memang mumpuni gitu, yang sudah cukup kan. Ya, beliau pernah menduduki jabatan sebagai lembaga yudikatif, legislatif, dan saat ini terakhir sebagai lembaga eksekutif. Jadi komplit banget gitu kan. Selain itu, yang terpenting adalah beliau itu juga memiliki kredibilitas, memiliki keberanian, dan beliau juga sepertinya susah, nggak bisa diintervensi oleh orang-orang yang di luar beliau ya. Nggak bisa, sepertinya tokoh-tokoh penting pun sepertinya susah kalau untuk mengintervensi Bapak Mahfud MD ini. Terlihat dari memang beberapa waktu belakangan ini yang memang banyak kasus-kasus besar di negara kita ini ya, yang melibatkan orang-orang ya, pejabat dan aparatur negara ya. Kita lihat pernyataan-pernyataan Bapak Mahfud MD ini betul-betul lugas, tegas gitu kan, sehingga kasus-kasus yang terkait dengan para aparat di negara kita ini yang dulunya sepertinya tertutup juga bisa terbuka gitu kan, dengan komitmen Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ya gitu kan. Kita semua tahu kan gitu kan, dan beliau itu memiliki keberanian gitu kan. Nah, selain itu juga beliau itu sosoknya selain masuk sosok nasionalis masuk gitu kan, kemudian beliau juga selain sosok nasionalis, beliau juga sosok yang agamis dan religius. Tapi dengan tanda kutip di sini, dia agamis religius, dan beliau terkenal sebagai sosok religius yang sangat toleran. Artinya memang beliau bisa diterima baik oleh kalangan beliau sendiri ataupun di luar beliau dalam sisi religius ya gitu kan. Ini jadi nasionalis religius kalau Bapak Mahfud MD itu kan, memang juga kalau sisi religiusnya udah nggak diragukan lagi beliau itu kan. Dia nggak cuman sosok yang religius, tapi juga
keilmuannya tentang agama juga luar biasa gitu kan. Mumpuni lah teman-teman gitu kan. Selain itu, Mahfud MD ini merupakan salah satu putra asli Jawa Timur ya teman-teman. Orang asli Jawa Timur tentunya gitu kan punya pendukung akar rumput yang besar karena memang beliau berasal dari Jawa Timur, dan Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang terpadat di Indonesia kan, dan bahkan menurut survei gitu kan nggak pernah ada gitu kan presiden di Indonesia itu menang kecuali menang di salah satu antara dua provinsi, yaitu Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Beliau ini sangat populer di Jawa Timur di kalangan tokoh agamis ataupun tokoh nasionalis gitu kan. Selain itu juga beliau, kalau kita tahu, beliau ini kan memang salah satu tokoh ya di organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama kan. Nah yang kita tahu itu kan Nahdlatul Ulama ini salah satu partai Islam tradisional yang memang organisasinya memang sangat sudah luas sekali ya, dan ada cabangnya di tiap provinsi di seluruh wilayah Indonesia gitu kan. Dan simpatisan atau pengikut daripada Nahdlatul Ulama ini ya luar biasa besar. Dan Mahfud MD adalah salah satu tokoh orang yang memang ditokohkan di Nahdlatul Ulama gitu kan. Artinya kurang apa lagi teman-teman kalau Mahfud MD ini kan. Dia semuanya komplit gitu kan, dan saya yakin setiap kalau nanti ada capres yang mengambil beliau sebagai cawapresnya, itu memang langkah yang sangat tepat, sangat masif gitu kan. Apalagi kalau Anies Baswedan sebenarnya pas ya, karena memang beliau Anies Baswedan ini kurang, agak lemah dukungannya, yaitu di Indonesia, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur. Dan ini kalau memang kemudian bisa dipasangkan dengan Mahfud MD, tentunya akan menutup ya Bapak Mahfud MD ini kan, karena beliau secara keseluruhan tuh populer di seluruh Indonesia, utamanya spesifiknya di Jawa Timur ya teman-teman gitu kan. Tapi lagi-lagi teman-teman, masalah keputusan pemilihan cawapres itu sebetulnya kan negosiasinya juga berat, karena memang setiap partai politik pastinya punya kepentingan kepartaian dan kepentingan strategis gitu kan, banyak banget kan. Pastinya mereka pengen kader mereka juga kalau nanti menang di Pilpres juga ikut dalam menjalankan roda pemerintahan, itu udah jelas kan. Kemudian dalam waktu masa pra pemilu tentunya akan dilakukan kampanye-kampanye, di mana kampanye juga memerlukan pendanaan yang sangat besar gitu kan. Jadi kepentingannya juga besar banget ini, kepentingannya banyak banget, yang tentunya saya berharap juga partai-partai politik gitu kan tentunya kalau menurut saya juga seharusnya berkepala dingin, tidak mementingkan kepentingan partainya gitu kan, lebih mementingkan kemenangan pasangan capres atau cawapres yang akan mereka usung gitu kan. Karena untuk apa gitu kan, ketika kemudian kader partainya bisa ikut jadi cawapres tapi kemudian kalah di Pilpres ataupun di pemilu 2024 nanti, dan bisa jadi juga menurun perolehan suaranya, karena memang ketika cawapresnya nggak pas gitu kan, kemudian menurun elektabilitasnya. Karena memang sekarang ini umumnya orang tuh ketika saya tanya, ketika mereka memilih capres pasti saya pilih partainya, saya coblos. Mereka selalu ketika saya wawancara ke beberapa responden gitu kan, ketika saya jalan-jalan tuh di kampung-kampung pun mereka udah pada ngerti gitu. Ketika saya pilih capresnya saya juga langsung coblos partainya mas, karena nanti biar kuat di eksekutif sama legislatifnya gitu kan. Ya udah banyak lah teman-teman sekarang yang memang kalangan masyarakat kelas menengah gitu kan, akademisi gitu kan, para anak-anak muda itu ngerti banget. Melek politik tuh sekarang mudah, karena memang sekarang segala sesuatu bisa diakses mudah lewat media sosial atau internet yang memang sekarang memang sudah terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia gitu kan. Terlepas dari itu, makasih teman-teman, ini hanya obrolan singkat, dan kalau itu pendapat saya nggak ngerti gitu kan, pendapat teman-teman gimana gitu kan. Silahkan teman-teman nanti bisa komen di bawah untuk merespon pendapat-pendapat saya gitu kan. Oke teman-teman, itu matur nuwun, salam seduluran dari saya Bung Wijanarko dari Cibubur, Jakarta. Oke, matur nuwun.